Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu hari ini bisa mendapatkan satu pengetahuan tambahan khususnya untuk gereja-gereja, guru-guru, juga aktivis-aktivis gereja atau bahkan pelayan-pelayan profesional yang ada di marketplace untuk bisa mendapatkan manfaat dari presentasi hari ini, yaitu tentang bagaimana membuat proyek yang baik dan bagaimana mempersiapkan atau memplanning, merencanakan proyek yang baik. Ya, untuk mulai saya ingin minta admin untuk bisa share screen. Iya, nah ini adalah judul presentasi kita hari ini, planning project yang baik. Nah, memang ada satu catatan ya, ini ditujukan terutama bagi PIC dan juga peserta-peserta hackathon, tapi sangat tidak menutup kesempatan. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti disampaikan, mungkin bagaimana bisa menolong Bapak Ibu yang punya project baik di gereja atau di sekolahan atau dimanapun, silakan itu diimplementasikan bagi kebutuhan Bapak Ibu, dan kalau itu kurang pas atau menimbulkan pertanyaan, silahkan nanti bertanya. Ya, next. Ya, kenapa perencanaan proyek atau planning proyek itu penting? Ya, kita definisikan dulu ya supaya kita punya pengertian yang sama tentang perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah proses menetapkan ruang lingkup, tujuan, serta langkah-langkah untuk mencapainya. Jadi perencanaan proyek ini dilakukan sebelum proyek dijalankan. Dan ini sangat penting ya, karena perencanaan proyek ini bisa menjadi satu kunci bagi keberhasilan proyek itu sendiri. Nah, perencanaan proyek ini merupakan satu proses karena di dalamnya itu perlu persiapan dan juga perlu evaluasi terus-menerus supaya perencanaan proyek itu tepat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di dalam skop perencanaan proyek itu nanti kita akan juga melihat hal-hal penting yang perlu dipersiapkan, gitu ya. Dan kenapa perencanaan proyek ini penting dan bisa menjadi kunci bagi keberhasilan, khususnya untuk teman-teman yang nanti akan mengerjakan proyek di hackathon ya. Kenapa perencanaan ini penting gitu? Karena ini bisa menjadi rencana yang bisa menggagalkan atau justru bisa memberikan keberhasilan. Nah, apakah proyek bisa gagal? Oh bisa gitu, sangat bisa sekali. Walaupun kadang-kadang kita nggak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, makanya saya akan kasih beberapa pikiran gitu ya, mengapa proyek bisa gagal. Proyek bisa gagal kalau tujuannya tidak jelas. Jadi kalau saudara punya proyek yang saudara tidak tahu dengan jelas tujuannya, bisa saja saudara mengerjakannya dengan giat, dengan penuh tenaga, tapi bisa sampai ke tempat yang tidak saudara inginkan. Kemudian proyek juga bisa gagal kalau terlalu ambisius, artinya saudara tidak melihat skop yang cukup untuk dikerjakan, gitu ya. Skop itu bisa meliputi besarnya proyek, bisa meliputi kapan proyek itu harus selesai, juga ditentukan oleh berapa banyak sumber daya yang dimiliki. Jadi bisa ambisius kalau orangnya sedikit kok proyek ini sangat besar dan membutuhkan banyak orang padahal orangnya nggak cukup gitu ya. Atau proyek ini terlalu ambisius karena ini nanti hanya dikerjakan dalam waktu 48 jam. Nah, kalau melihat proyeknya dan penjelasan proyeknya, ini mungkin perlu waktu 1 minggu untuk menyelesaikannya. Jadi ada proyek-proyek yang terlalu ambisius sehingga gagal dilaksanakan. Nah, khusus untuk hackathon harus sangat diingat bahwa waktu untuk mengerjakan hanya 48 jam. Jadi itu sangat terbatas sekali. 2 hari, 3 hari, 2 malam, dan itu pun kalau dikerjakan sambil tidak tidur, itu 48 jam gitu ya. Jadi saudara akan sangat penting sekali mempunyai perencanaan sehingga tidak terlalu ambisius, sehingga bisa
tepat seperti yang diharapkan proyek itu selesai on time. Nah, proyek gagal juga kalau melewati deadline. Jadi kadang kita tidak ambisius, tapi tidak hati-hati di dalam mengerjakannya sehingga banyak buang waktu di tengah jalan dan sehingga batas waktu yang ditentukan itu dilanggar gitu. Nah, itu menjadi salah satu kegagalan karena di dalam proyek hackathon nanti itu ada salah satu kriteria yaitu completeness, bahwa proyek itu selesai pada deadline yang ditentukan oleh panitia. Jadi sangat penting untuk melihat batas waktunya sehingga punya strategi bagaimana mengerjakannya itu dengan pembagian waktu yang baik. Nah, proyek bisa gagal juga kalau tidak cukup sumber tenaga untuk mengerjakannya. Bukan hanya tidak cukup sumber tenaga, tapi tidak cukup skillful sumber tenaganya untuk mengerjakan bisa juga. Jadi karena itu PIC ketika kita kemarin melakukan pitching project, hari ini juga nanti akan ada pitching project, besok juga akan ada, maka keinginan para PIC adalah ada orang-orang yang mau membantu proyeknya sehingga proyeknya bisa dijalankan dengan baik, dengan orang yang cukup gitu ya. Bukan hanya orang yang cukup, tapi juga skill yang cukup dari orang-orang yang ada. Bisa saja satu proyek orangnya banyak sekali, tapi ternyata skill yang dibutuhkan tidak ada, sehingga sulit untuk mengerjakannya. Ya, nah ini alasan-alasan masih banyak, saya kira banyak sekali alasan-alasan yang lain yang bisa terjadi sehingga proyek gagal. Itu sebabnya diperlukan perencanaan proyek yang baik. Nah, kalau kita merencanakan proyek yang baik, maka itu akan sangat menolong atau paling tidak memberi kontribusi yang baik untuk keberhasilan, gitu ya. Nah, tadi Pak Andi Zain dalam video sudah menolong saya kira para PIC yang belum mempitching project untuk bisa mempersiapkan pitching dengan project. Nah, hari ini presentasi ini sangat menolong Bapak Ibu untuk merencanakan project yang sudah di-okein oleh panitia dan juga sudah di-pitching ini untuk dipersiapkan untuk lebih baik. Next. Ya, ini adalah project timeline atau hidup project itu kira-kira seperti ini. Ini kira-kira aja ya. Bagaimana proyek itu lahir? Pertama, I have a dream. Ada ide. Saya punya ide nih. Saya punya sesuatu yang saya ingin kerjakan atau saya ingin melihat satu hal yang akan terjadi di daerah saya atau di gereja saya. Dan ide ini akan sangat menolong gereja gitu ya. Apa saja. Tapi I have a dream. Itu mulai dulu dari itu. Setelah itu karena dirasa dream itu sangat bagus dan akan sangat menolong dan akan sangat berguna bagi pelayanan, maka saya mulai membuat rencana. Rencana itu saya tulis di atas kertas. Belum dikerjakan dulu, tapi rencana itu ditulis di atas kertas, kira-kira apa saja tujuannya, skopnya, ditujukan kepada siapa, kemudian ada deskripsi yang sangat jelas, lalu butuh berapa orang, lalu kalau ada budget butuh berapa uang yang diperlukan, lalu macam-macam gitu ya. Ini semacam proposal ya. Nah, setelah proposal itu bagus dan saudara sudah puas dengan apa yang ingin saudara lakukan dan di atas kertas itu sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal eksekusinya. Do it gitu ya, lalu dikerjakan. Setelah dikerjakan, saudara akan melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan bisa jadi proyek itu gagal, bisa jadi proyek itu berhasil. Kalau bisa mengatasi kesulitan-kesulitan, maka proyek itu berhasil. Lalu dalam pelaksanaan itu saudara juga melihat bagaimana itu di-maintain, bagaimana itu dijalankan, bagaimana itu diaplikasikan di tempat-tempat yang berbeda gitu ya. Nah, tujuan proyek ini tercapai karena bisa diaplikasikan dan sudah dijalankan. Antara berhasil atau tidak nanti akan dievaluasi. Nah, ini rata-rata adalah pelaksanaan proyek seperti ini. Nah, bagian kita yang akan kita bicarakan adalah tentang plan. Biasanya orang akan membuat plan itu sangat hati-hati. Bahkan dulu itu sangat disarankan plan itu benar-benar harus perfect. Nah, kalau plan itu perfect, nanti eksekusinya pasti akan tinggal gampang gitu ya. Kalau plannya tidak bagus, maka eksekusi nanti pasti gagal.
Nah, tapi saudara, ini adalah cara berpikir membuat proyek zaman dulu. Zaman dulu itu kayak gitu ya. Jadi kalau membuat plan itu aduh, kadang-kadang tuh proposalnya bisa berlembar-lembar, berpuluh lembar, bahkan ada yang 100 lembar. Jadi di atas kertas tuh rapi, bagus sekali. Dan membuat plan untuk sampai berpuluh-puluh halaman itu butuh waktu lama. Sehingga membuat plan itu kadang-kadang bahkan 50% dari pengerjaan proyek itu 50% adalah untuk mengerjakan planning. Karena planning itu dibuat sesempurna mungkin gitu ya, sedetail mungkin, kalau perlu itu serapi mungkin. Nah, orang zaman dulu punya kata-kata bijak seperti ini. Kalau kita membuat plan yang bagus, maka itu menjadi kunci keberhasilan bagi sebuah proyek. Tapi saudara, itu udah zaman dulu, sekarang sudah tidak berlaku. Cara ini sudah tidak lagi dikerjakan. Yayasan Sabda sudah 10 tahun meninggalkan cara ini. Tapi kebanyakan kita masih memakai cara ini. Nah, saya ingin kasih tahu kepada saudara bahwa ini tidak lagi berlaku khususnya setelah perkembangan teknologi yang luar biasa, terkhusus perkembangan teknologi informasi, terkhusus dengan banyaknya teknologi aplikasi yang dijalankan, sehingga hal-hal seperti ini tuh sudah mengalami evaluasi yang sangat banyak, sangat besar. Nah, saya akan kasih lihat. Next. Nah, ini sekarang dikenal sebagai Project Development Life Cycle. Jadi, siklus hidup sebuah proyek yang dikembangkan atau pengembangan proyek gitu ya. Masih dimulai dengan ide I have a dream. Cuman zaman dulu tuh kalau I have a dream tuh dreamnya tuh harus jelas, harus detail, dan harus bisa dituliskan di planning dengan berpuluh-puluh proposal, lembar proposal. Ya, sekarang kadang tidak lagi. I have a dream-nya bisa saja itu partial dream atau sesuatu yang pernah dilihat, sesuatu yang muncul karena ide, kebutuhan lingkungan dan lain-lain, tapi tidak harus sampai tuntas lengkap dream-nya, gitu ya. Nah, kemudian ketika membuat plan-nya itu juga tidak harus plan yang lengkap sampai berpuluh-puluh, bahkan berbulan-bulan membuat plan, sampai plan-nya itu sempurna, baru dieksekusi. Sekarang tidak, plan dibuat cukup, hanya gambaran besar saja, lalu dieksekusi. Ketika dieksekusi, oh ternyata kurang ini, kurang itu, oh ya balik lagi, kita plan-nya kurang lengkap nih, lalu ditambahin lagi plan-nya, lalu dieksekusi lagi. Jadi ada iterasi yang terus-menerus antara plan dan execution atau pengeksekusian rencana. Nah, kemudian di dalam eksekusi pun ketika itu nanti diimplementasikan dalam pengontrolan atau pelaksanaan proyek, pengawasan gitu ya, itu pun ada iterasi gitu. Oh ini ketika dijalankan enggak terlalu bagus, karena melihat dari apa yang dikerjakan ketika dilakukan itu begini-begini. Oh kalau gitu mungkin plannya harus diubah sedikit. Oh diubah sedikit, ubah sana, ubah sini gitu ya. Nah itu yang sekarang sedang terjadi. Dan kebanyakan proyek sekarang seperti itu. Nah bagusnya karena ketersediaan informasi itu melimpah, termasuk itu di Google. Kalau saudara search apapun ya, oh aku ada masalah nih, proyek saya bermasalah ini. Saudara langsung bisa mencari informasi di internet, lalu saudara akan mendapatkan hampir seperti konsultasi informasi itu mudah sekali dilaksanakan sekarang gitu ya. Karena itu tidak lagi seperti dulu mengerjakan semua harus sempurna dulu di atas kertas. Next. Nah, itu yang kita akan sebut sebagai proyek dengan sistem waterfall, yaitu semuanya dikerjakan satu persatu secara linear, lalu sampai tujuannya, sehingga planning mungkin itu separuh waktu, kemudian eksekusi separuh waktu. Membuat planning bisa berbulan-bulan, itu menulis proposal berpuluh-puluh halaman, ya. Nanti ketika dijalankan, kalau itu dijalankan ternyata mungkin ada hal-hal baru, ya susah sekali untuk memperbaikinya gitu, karena
itu sudah merupakan satu rangkaian perencanaan dari awal sampai akhir gitu ya. Sehingga banyak sekali proyek-proyek yang gagal karena ketika berbulan-bulan membuat planning, ketika dijalankan sudah ada teknologi baru, sudah ada cara baru, sudah ada bahan baru, sehingga tidak lagi bisa dijalankan dengan baik. Ya, next. Nah, sekarang yang kita kenal adalah sistem agile. Nah, sistem agile ini yang membuat banyak proyek sekarang tidak harus jadi di atas kertas dulu, tapi bisa terus-menerus diperbaiki sambil jalan. Bahkan sekarang kalau situs itu tidak harus bahannya lengkap semuanya. Setelah itu baru membuat struktur situsnya, infrastrukturnya, lalu bahan-bahan semua dimasukkan. Tidak, kadang hanya punya 3 atau 4 bahan itu sudah cukup untuk memulai sebuah situs misalnya ya. Nah, itu juga yang akhirnya salah satu ya. Jelas bukan satu-satunya, ada hackathon. Coba kalau ini hackathon dilaksanakan zaman dulu, mungkin harus 1 bulan hackathonnya gitu ya. Karena nggak mungkin satu proyek dilaksanakan hanya dalam 48 jam. Nah, ini ada karena perkembangan teknologi, perkembangan informasi, dan perkembangan cara kerja yang lebih baik, sehingga hackathon lahir, sehingga itu memungkinkan banyak sekali proyek-proyek kecil, bahkan proyek besar itu dimulai dari hackathon. Ya, next. Lalu wujudnya seperti apa kalau dibandingkan? Yang kuno, yang saya kira kita semua familiar adalah waterfall. Jadi bikin perencanaan rapi, berpuluh-puluh halaman, lalu baru dijalankan. Ya, nah kalau di dalam software development life cycle itu biasanya ada requirement apa saja yang dibutuhkan, lalu dibuat desainnya, dibuat developmentnya, lalu di testing, lalu baru di deploy, gitu ya. Nah, kalau agile tidak. Ini gambaran dari agile ini kita bisa semakin melihat bahwa itu merupakan iterasi kecil-kecil gitu ya. Jadi keberhasilan kecil, selesai satu lagi, tapi bukan harus linear, tapi bisa saja itu mengulang hal yang sudah dikerjakan, diperbaiki lagi, sehingga semakin baik, sehingga outcome atau hasilnya itu secara secara berangsur-angsur akan menjadi lebih baik, lebih jelas, lebih bagus, lebih lengkap gitu ya. Tapi tidak harus mulai langsung begitu di launch atau dirilis langsung sempurna gitu, enggak. Tapi dari kecil menjadi lebih besar, diperbaiki lagi menjadi lebih baik, dan akhirnya outcome-nya itu menjadi akumulatif dari setiap perbaikan-perbaikan kecil ini. Nah, inilah yang mulai kita jalankan dan harusnya ini menjadi bagian yang dilaksanakan di dalam proyek. Next. Nah, langkah-langkah ini bukan urutan ya. Jadi ketika membuat proyek yang agile sifatnya, itu ada beberapa komponen, tapi bukan langkah urutan, komponen mungkin ya lebih tepatnya. Ada komponen tujuan. Tujuannya bisa tidak harus lengkap dulu, tapi yang jelas bisa dideskripsikan dengan baik, bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Kemudian ada ruang lingkupnya, apa yang akan dicapai. Jadi ruang lingkupnya tuh sampai seberapa, akan menjangkau sampai seberapa. Ya, kemudian apakah ada diperkirakan akan ada kesulitan-kesulitan gitu ya. Jadi ada milestones di dalam satu proyek itu, kira-kira yang paling sulit akan apa nih? Misalnya kalau ini proyek tentang membuat website misalnya ya. Oh, ini nanti akan jadi masalah nih, ini nih strukturnya nih. Oh ya, oke, struktur dicatat sebagai salah satu yang harus diperhatikan. Kemudian bahan, mungkin harus ada seleksi bahan karena hanya bahan yang seperti ini saja yang akan dimasukkan. Ya, jadi ada milestone yang perlu dikenali lebih dahulu ketika atau paling tidak sebelum proyek dimulai. Tidak harus banyak, tapi paling tidak yang jelas gitu ya. Kemudian juga perlu ada komponen breakdown karena tugas ini akan menjadi proyek ini dari awal sampai akhir nanti akan merupakan satu proses dan itu tidak mungkin langsung dikerjakan sekaligus, maka perlu dibagi-bagi menjadi tugas yang lebih kecil ya.
Seperti kemarin dulu kita ngomongin tentang gajah gitu ya. Gimana caranya makan gajah? Kan nggak mungkin kita telan seluruh gajah ya. Gajahnya harus dipotong-potong dulu kecil-kecil, lalu sisanya disimpan di kulkas dan dimakan sedikit-sedikit gitu ya. Ya kalau kalau di hackathon nggak mungkin kita bisa membuat tugas untuk 1 minggu ya, tapi 48 jam. Jadi selama 48 jam ini, proyek ini bisa dibagi kecil-kecil menjadi bagian-bagian seperti apa. Nah, kemudian SDM. Kira-kira untuk mengerjakan proyek ini butuh orang yang punya kemampuan seperti apa. Kemudian berapa orang yang dibutuhkan. Harus punya pemikiran jelas di situ. Kalau tidak nanti di tengah-tengah proyek ternyata aduh kurang orang gitu ya. Atau aduh ini perlu orang yang punya skill ini nih gitu ya. Nah, kalau itu tidak punya deadline, mungkin kita masih bisa tawar-menawar ya. Tetapi kalau waktu 48 jam, saudara di tengah-tengah kesulitan dan tiba-tiba berhenti karena tidak ada orang yang punya skill tertentu untuk melanjutkan, maka akan kesulitan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komponen komunikasi. Akan pakai platform apa? Gimana caranya mengupdate informasi ke semua anggota? Terkhusus karena hackathon kita adalah hackathon virtual, jadi komunikasi menjadi kunci yang sangat besar sekali. Bagaimana bisa mendiskusikan itu kepada orang lain. Nah, ini akan kesulitan khususnya untuk PIC yang sulit bekerja sama dengan orang lain, maka harus ada yang menolong orang untuk bisa mengkomunikasikan apa yang sedang dikerjakan supaya semua orang bisa ambil bagian untuk mengerjakannya. Nah, langkah ini tidak urut, bisa saja semuanya menjadi prioritas gitu ya. Kalau di awal proyek saya kira paling tidak harus jelas gitu. Tujuannya harus jelas proyek ini mau mengerjakan apa. Dan itu harus seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Andesain, bagaimana saudara mendeskripsikannya itu akan mempengaruhi siapa yang nanti akan membantu saudara gitu ya. Kalau cara saudara menjelaskan tidak jelas, maka tidak banyak orang tertarik. Padahal sebenarnya proyeknya bagus karena kesulitan menjelaskan aja sehingga nggak ada orang yang tertarik. Nah, sangat disayangkan sekali ya. Jadi itu perlu dipersiapkan baik-baik. Oke, next. Nah, ada satu sistem yang sangat bagus sekali yang diperkenalkan di dalam dunia bisnis yang saya kira bisa dijalankan untuk proyek-proyek hackathon atau proyek-proyek code forget yang akan kita kerjakan, yaitu Lean Canvas. Bagi saudara yang sudah biasa di dalam mengembangkan proyek atau software, saya kira saudara sudah sangat familiar. Ini adalah makanan sehari-hari. Tetapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, bahkan baru kali ini mendengar kata Lean Canvas, saya akan menyediakan nanti beberapa resources untuk saudara mulai belajar apa itu Lean Canvas. Nah, saya deskripsikan aja secara gampang gitu ya. Lean Canvas adalah visualisasi perencanaan. Dulu biasanya dipakai untuk bisnis ya, kalau sekarang kan dipakai untuk pelayanan. Jadi visualisasi perencanaan pelayanan yang dalam satu halaman dapat menggambarkan inti utama proyek yang ingin dikerjakan. Ya, dan ini menggantikan cara jadul zaman dulu pakai proposal yang puluhan halaman. Nah, zaman sekarang sudah enggak zaman lagi itu bikin proposal sampai berpuluh-puluh halaman. Udah enggak ada zamannya. Sekarang zamannya adalah membuat Lean Canvas 1 halaman saja. 1 halaman dan di dalam 1 halaman itu saudara bisa menolong orang lain memvisualisasi perencanaan atau bahkan diri sendiri, memvisualisasi perencanaan sehingga inti-inti utama proyek itu sudah dipaparkan di situ gitu. Jadi Lean Canvas ini sangat mengirit tenaga daripada saudara membaca proposal yang berpuluh-puluh halaman, yang kadang bahkan isinya tidak jelas karena terlalu bertele-tele gitu ya. Lean Canvas ini menolong sekali untuk punya cara berpikir yang strategis, efektif, efisien gitu ya. Jadi dalam 1 halaman saudara menggambarkan inti proyek. Inti proyeknya apa? Ya, di dalam di dalam Lean Canvas ini pertama problem. Kira-kira problem apa yang nanti saudara akan hadapi. Lalu pikirkan nanti problem-problem itu solusinya akan seperti apa. Kemudian unit value ini
ketutupan tuh saya. Saudara mungkin enggak kali ya. Saya agak ketutupan sebentar. Ya, unique value proposal itu bagian berikutnya gitu ya. Aduh, kepotong juga ya. Ketika tadi kayaknya waktu mem-PDF-kannya terputus ini ya. Ya, oke. Ini contoh business lean canvas ya. Ini cuma contoh aja ya. Jadi ada masalahnya kira-kira apa saja. Kemudian di sebelahnya itu solusi-solusi dari masalah tersebut kira-kira apa. Kemudian kunci apa namanya keuntungan atau kekuatan dari proyek ini apa. Nah, kemudian ada unique value proposition. Proposition itu adalah apa nilai-nilai tambah apa yang tidak dimiliki oleh program sebelumnya atau proyek yang lain yang mirip-mirip. Jadi kan kadang-kadang kan sebenarnya sudah ada proyek yang seperti itu, tapi saudara ingin membuat proyek yang mirip seperti itu, tapi dengan tambahan. Nilai tambahnya tuh apa gitu. Dan nilai tambahnya itu akan sangat berguna menjadi keuntungan orang akan melihat proyek saudara dengan baik, ya. Nah, berikutnya adalah unfair advantage. Jadi kira-kira saudara akan mendapatkan tambahan keuntungan apa saja yang saudara bisa dapatkan dari proyek saudara. Kemudian saudara juga harus melihat customer segmennya. Jadi jangan kayak tadi Pak Andesain ya, jangan proyek ini untuk siapa? Semua orang gitu. Enggak, pasti ada segmentasi yang paling tepat, yang paling diuntungkan atau yang paling akan mendapatkan sorotan yang utama sebagai pengguna itu siapa, gitu ya. Nah itu harus dengan jelas dipresentasikan supaya saudara nggak terlalu luas kemana-mana gitu ya. Nah contoh ini bisa sangat membuat proyek saudara akan digambarkan dengan baik dan saudara bisa melakukan itu dengan sangat baik, gitu ya. Next. Ya, nah, saudara akan dibantu juga dengan ini ya, planning board. Planning board itu semua hal yang ingin dikerjakan, dikoleksi atau dikumpulkan lebih dahulu. Apa saja yang perlu dikerjakan, misalnya harus memotong-motong video kalau itu misalnya proyek media ya untuk membuat video ini harus dipotong-potong. Kemudian video ini harus di timestamp misalnya ada subtitlenya berarti harus diterjemahkan, harus apa. Semua yang ingin dikerjakan selama hari hackathon nanti atau selama mengerjakan proyek itu apa saja dikumpulkan ya. Nah, kemudian saudara membuat papan Kanban. Di dalam papan Kanban ini, saudara akan melihat semua yang perlu dikerjakan itu dibagi-bagi. Ini yang harus dikerjakan, ini yang sedang dijalankan, ini yang sudah dijalankan. Karena ini planning board itu memang seperti backlog to-do list yang panjang sekali, yang banyak sekali. Lalu yang bisa dikerjakan, yang prioritas dikerjakan dulu. Nanti kalau sudah itu ditempel di tempat to-do, dikerjakan, setelah dikerjakan, lalu selesai, kalau selesai langsung dipindah ke tempat done. Sehingga lama-lama list to-do list yang banyak ini tadi pelan-pelan dan akhirnya semakin sedikit, dan akhirnya selesai dikerjakan semua. Nah itu nanti to-do list ini dibagi-bagi. Kalau di dalam proyek itu ada 4 orang misalnya, maka semua to-do list ini dibagi berdasarkan kemampuan dari masing-masing anggota. Oke, yang ini pinter untuk memotong-potong video nih. Edit video dia pinter, jago, bisa cepat. Nah, semua tugas yang berhubungan dengan itu dikumpulkan dikasih ke dia gitu ya. Lalu yang lain apa yang lain? Oh ini pinter menulis, ini perlu ada yang menerjemahkan, ini perlu ada yang membuat caption. Nah, orang-orang yang menulis ini dikasih tugas-tugas semua yang berhubungan dengan hal itu. Sehingga ketika dikerjakan, sudah bagi-bagi tugas itu, dan di in progress-nya akan dicek,
apakah betul sudah dikerjakan. In progress itu untuk mengecek apakah ada masalah gitu. Oh, ketika misalnya menerjemahkan subtitle dari satu video, ternyata ada istilah-istilah yang nggak ngerti nih. Nah, itu masalah-masalah itu dipecahkan di dalam in progress supaya itu cepat dibantu. Ketika sudah dikerjakan, selesai, maka dipindah list to do list-nya itu ke done, gitu ya. Nah, itu cara kerja dari Kanban. Saya yakin saudara yang sudah biasa bekerja di dalam proyek sangat terbiasa dengan ini, sehingga tidak masalah. Ini sekaligus memperkenalkan kepada Bapak Ibu yang mengikuti Sabda Live, yang mungkin nggak ikut hackathon, tapi punya proyek-proyek di gereja, jangan sampai proyek-proyek di gereja itu hanya jadi museum proposal gitu ya. Saya lihat banyak sekali gereja itu proposalnya bikinnya lama, nggak jadi-jadi, berpuluh-puluh halaman, lalu harus diperiksa berkali-kali dengan berpuluh-puluh orang, dengan majelis, nanti hierarkinya terlalu panjang, semua harus di ACC, itu yang membuat proyek di gereja nggak pernah jalan. Nah, kalau mengadopsi cara baru ini, saya yakin proyek-proyek di gereja itu sebenarnya sangat mudah bisa dijalankan gitu ya. Asal ada adjustment, mulai ada cara berpikir yang beda, cara melihat proyek dengan beda, dan mulai ada keterbukaan dan mau berbagi sehingga tidak hanya 1-2 orang saja yang punya otoritas untuk mengerjakannya gitu ya. Ini gereja itu bisa flourish, bisa sangat bertumbuh, berbuah dengan baik kalau hal-hal yang dikerjakan di gereja itu bisa dijalankan, atau proyek-proyek di gereja itu bisa dijalankan dalam iterasi yang lebih baik dengan cara yang lebih baik, gitu ya. Next. Nah, apakah proses hidup proyek ini bisa diaplikasikan dalam merencanakan proyek di Code4God? Ya, sangat gitu ya. Jadi saya harap PIC project setelah nanti proyeknya di pitching gitu ya, mulai memikirkan ini life cycle project ini dibuat perencanaan yang baik sehingga pada hari H hackathon itu bisa dipaparkan kepada semua anggota dan bisa dibagi dengan sangat mudah dengan semua anggota ya. Next. Nah, perlu diingat kriteria project untuk Code4God adalah proyek itu harus punya dampak kerajaan Allah, harus punya biblical ambition. Jadi harus punya cita-cita Alkitab sendiri. Alkitab itu menginginkan jemaatnya, umatnya melakukan hal-hal itu gitu ya. Sehingga misalnya kriteria proyek itu harus masuk, kalau itu penjangkauan misalnya proyek penjangkauan, maka jelas itu punya kingdom impact karena penyebaran firman Tuhan itu sangat didukung oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bahkan menantang kita, bahkan mendorong kita untuk melakukan penginjilan. Kalau itu membuat misalnya alat-alat studi Alkitab, apa itu kingdom impact-nya? Oh ya besar gitu ya. Karena itu membuat jemaat semakin mengerti firman Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan, semakin menjalankan firman Tuhan, sehingga cita-cita Alkitab untuk setiap jemaat itu taat kepada firman Tuhan itu tercapai, gitu ya. Itu misalnya. Kemudian ada teknologi usage. Jadi karena ini adalah hackathon, maka penggunaan teknologi itu harus sangat jelas, ya, bukan bukan ide yang betul-betul tanpa teknologi, gitu ya. Pasti ada karena sekarang proyek-proyek saat ini yang ada di baik di gereja ataupun di pelayanan dan segala macam itu bisa menggunakan teknologi dan sangat diuntungkan dengan teknologi. Jadi jangan lagi hanya jangan hanya membuat proyek yang tidak diuntungkan dengan adanya teknologi gitu. Sehingga jangan hanya konvensional saja, bagaimana itu dinaikkan standarnya untuk bisa dipakai dengan sangat lebih baik, lebih strategis dengan adanya penggunaan teknologi. Kemudian harus inovatif, kreatif, dan original. Jadi harus itu sesuatu yang baru, sesuatu yang kreatif, dan itu original, tidak meniru. Tapi meniru tidak berarti bahwa tidak ada satupun yang meniru, enggak ya. Ada bagian-bagian yang mungkin saudara sudah lihat di proyek lain, tapi ada nilai-nilai tambah yang saudara masukkan di situ dan itu
menjadi sesuatu yang original karena saudaralah yang memikirkannya gitu ya. Kemudian ada viability, ada sustainability, dan ada scalability. Ini proyek bukan hanya dipakai untuk sekelompok saja, tapi kalau bisa seluas mungkin, sebanyak mungkin orang bisa pakai. Dan ini bisa dijalankan untuk jangka waktu yang cukup panjang, bukan hanya misalnya membuat proyek yang ada hubungannya dengan pandemi. Terus apakah nanti setelah pandemi selesai sama sekali tidak bisa dijalankan? Kebanyakan sih masih bisa gitu ya. Jadi diharapkan proyek ini masih bisa dijalankan walaupun mungkin pandemi sudah selesai. Tapi saya rasa pandemi katanya orang masih 2 tahun lagi gitu ya sampai benar-benar kita lewat masalah pandemi. Jadi sepertinya proyek apapun itu bisa survive gitu ya kalaupun itu berhubungan dengan pandemi karena masih cukup lama akan dijalankan. Oke, kemudian completeness. Jadi proyek itu harus selesai, jangan tengah-tengah gitu ya. Nggak bisa dikasih lihat hasilnya karena cuma setengah gitu. Nah, harus komplit. Komplit bukan berarti tuntas setuntas-tuntasnya, tapi paling tidak sudah ada prototipenya yang bisa dilihat, ada mock-up-nya, ada contohnya gitu ya. Bagaimana itu dijalankan dari awal sampai akhir, contohnya saja gitu. Nanti mungkin kalau itu beberapa variasi, ya paling tidak satu variasi itu bisa jalan gitu ya. Oke, next. Ya, bagaimana kita memulai menjalankan perencanaan proyek? Mulailah dari yang diketahui. Yang diketahui apa? Your story, your skill, your experience. Jadi nanti PIC project, silahkan kumpulkan semua anggota, kemudian mulai kumpulkan cerita-cerita mereka, apa yang pernah mereka kerjakan sehubungan dengan proyek ini, pengalaman apa yang mereka punya, kemudian skill-skill apa yang punya, dikumpulin semua gitu ya. Kemudian dari semua koleksi semua anggota, baik story mereka, baik skill mereka, baik experience mereka, lalu kumpulkan dan ambil satu hal penting yang saudara lihat menjadi keunggulan utama dari proyek saudara, gitu ya. Jadi itu akan menjadi your unique value proposition, satu nilai yang sangat unik yang menjadi nilai tambah dari proyek saudara, gitu ya. Nah, kemudian hasil akhir dari mulai yang diketahui itu, lalu saudara meloncat ke hasil akhir seperti apa yang diinginkan. Nah, PIC project paling tidak harus bisa menjelaskan kepada semua anggota nanti hasil akhirnya akan seperti apa. Gambarkan itu dengan jelas, ya. Gambarkan itu dengan jelas. Soalnya kalau tidak jelas, mereka akan tidak punya gambaran, sehingga usaha mereka mungkin akan sangat nggak efektif kalau mereka nggak tahu ini nanti tuh jadinya akan seperti apa gitu. Saudara harus bisa walaupun itu belum jadi, tapi dengan kata-kata, dengan konsep, dengan gambaran jelas, prinsip, saudara bisa menjelaskan itu kepada anggota. Soalnya kalau tidak, mereka tuh ini buat apa nggak tahu gitu. Contohnya, contoh klasik. Kalau ada seorang tukang batu, ya tukang batu itu kan kerjaannya kan menumpuk-numpuk bata ya, bata, semen, ditata dengan rapi sehingga nanti akhirnya akan jadi semakin tinggi gitu ya. Kalau seorang tukang batu ditanya, kamu sedang mengerjakan apa gitu? Oh, aku sedang menumpuk-numpuk bata nih, bata, semen. Wah, itu dia akan mengerjakan dengan sangat buta. Tapi bandingkan dengan orang yang ditanya gini, Pak tukang batu, kamu lagi mengerjakan apa? Oh, saya sedang membangun sebuah rumah Tuhan. Ini akan menjadi gereja. Beda enggak? Tukang batu yang hanya bisa bilang, saya cuma numpuk-numpuk batu, dengan orang yang bilang, ini batu yang tak tumpuk-tumpuk ini, yang batu bata, semen, batu, ini nanti akan jadi tembok. Dan tembok ini bukan hanya sekedar tembok. Tembok ini akan menjadi rumah. Rumah ini bukan hanya sekedar rumah, tapi ini akan menjadi rumah Tuhan. Ini akan menjadi gereja tempat jemaatnya beribadah. Dia tuh punya visi gitu ya. Punya visi melihat
gambaran ini. Nah, PIC project itu sangat penting, bukan hanya membuat anggota itu bisa mengetahui bahwa dia pintar menumpuk bata, tapi dia juga bisa melihat ke depan bahwa ini akan menjadi sebuah gereja, sebuah gedung, sebuah rumah, gitu ya. Oke, next. Nah, persiapan penting untuk sebuah project adalah saudara harus punya anggota tim, makanya pitching sangat penting. Saudara harus bisa menarik banyak orang untuk membantu saudara sesuai dengan jumlah yang saudara inginkan, dengan skill yang tepat. Jadi saudara yang yang skill-skill penting yang akan dibutuhkan oleh para PIC pasti akan jadi rebutan gitu ya. Jadi saudara harus bisa saling berbagi ya. Oke, kemudian harus bisa brainstorming ya. Brainstormingnya apakah semua yang perlu dikerjakan sudah tercover. Jadi nanti hal awal yang harus dikerjakan oleh PIC adalah brainstorming pekerjaan, atau kalau di dalam Kanban tadi itu mengumpulkan semua backlog yang akan dikerjakan gitu ya. Kemudian mulai bagi tugas, to-do list tadi mulai dibagikan ke orang-orang yang tepat dengan tugas yang tepat. Kemudian ada koordinasi, ada aturan jelas, ini harus deadline-nya kapan, harus selesai kapan, ini harus dikerjakan seperti ini, cara ini, dan lain-lain ya. Kemudian harus bisa dikomunikasikan. Nah, cara komunikasi karena kita virtual, harus dengan jelas, bisa dengan WA group, bisa dengan Discord yang disediakan oleh panitia, bisa juga dengan cara lain yang saudara inginkan, entah itu misalnya Telegram, misalnya itu dengan Zoom, bisa lebih baik, silahkan. Kemudian ada laporan. Laporan akan dilakukan cek status setiap 3 jam, khususnya hari Sabtu ya. Jadi Jumat malam itu saudara brainstorming, bagi-bagi tugas, koordinasi, komunikasi dengan jelas ke semua anggota. Nah, kemudian habis itu hari Sabtu setiap 3 jam saudara akan cek status sampai di mana proyek itu dijalankan. Cek status tugasnya untuk apa? Pentingnya untuk apa? Untuk saudara lihat apakah ada masalah. Nah, kalau ada masalah harus cepat-cepat dijalankan supaya backlog atau to-do list itu tadi bisa satu persatu diselesaikan dan dimasukkan di tempat yang done, sudah selesai gitu ya. Next. Nah, ini adalah checklist pembagian tugas. Saudara bisa pakai itu kertas, bisa pakai handphone gitu ya. Penjelasan tugasnya apa dijelaskan dengan baik, bisa dengan kalimat yang singkat tapi jelas supaya ingat dan supaya tidak salah mengerti. Petugasnya siapa? Oke, misalnya penjelasan tugas 1 itu dikerjakan oleh petugas 3 dan petugas 4 ya. Itu harus jelas gitu ya. Ini kemudian rencana checklist status juga. Statusnya itu apa saja yang akan dilaporkan, apakah tugas-tugas berjalan sesuai jadwal, apakah ada hambatan yang perlu dipecahkan, apakah setiap anggota termonitor dan infonya terupdate. Jadi semua anggota tuh selalu diupdate terus gitu ya, setiap kali cek status terupdate. Kemudian apakah ada yang merekam. Nah, ini perlu ada satu petugas dokumentasi, bukan hanya merekam artinya memfoto setiap adegan gitu ya, tetapi juga setiap proyek itu perlu direkam. Ini mulai dari ini, lalu kerjakan ini, yang ini selesai, yang ini enggak, yang ini perlu ya itu ada dokumentasi. Kemudian isu, apakah sudah, kalau ada isu, apakah sudah dilaporkan? Kalau ada, misalnya tiba-tiba ada satu anggota drop off itu maksudnya dia nggak muncul lagi, di kontak-kontak, di telepon, di apa nggak jawab, bahkan sama sekali sudah nggak tahu dia ada di mana dan mengerjakan apa. Nah itu isu. Apakah itu sudah dilaporkan ke panitia? Apakah anggota yang lain? Apakah itu bisa dilakukan oleh anggota yang lain gitu ya? Nah kesimpulannya adalah saudara harus membuat perencanaan proyek yang baik. Kenapa? Itu tadi ya, supaya proyek saudara berhasil. Kemudian saudara harus punya proyek timeline yang baik. Jangan lakukan secara tradisional, tapi lakukan secara agile. Jangan pakai proposal yang berhalaman-halaman gitu ya, tapi pakailah lean canvas yang penting-penting saja. Kemudian ambil langkah penting itu tadi ya, brainstorming, bagi tugas, dan lain-lain. Kemudian memulai rencana, mulai dari yang saudara tahu, yaitu kumpulkan anggota, share apa yang mereka tahu, upskill mereka apa, dan segala macam, lalu kasih gambar yang jelas apa yang ingin terjadi nanti. Jadi hasil akhirnya akan seperti apa harus bisa digambarkan oleh PIC sehingga semua anggota itu menangkap apa yang dikerjakan. Oke, gitu saja.